Perkenalkan, nama saya Biorianto dari kelas S2B dengan NPM 2020465888 dan rekan saya. Saya Iqmanul Khaliza dari S2B dengan NPM 2020465381. Dan saya Ari Maulana dari kelas S2B dengan nomor NPM 202046500352. Di sini kami akan mempresentasikan tentang visual industries. Ya, visual industries. Visual industries adalah jasa yang bergerak di bidang industri kreatif yang memproduksi visual, konsep acara, desain dengan tema kekinian dan update. Berikut ada kolaborasi bersama Titik Terang dengan berjudul Kita Semua Sama. Di sini terdapat pendahuluan. Bullying menjadi isu yang sangat dibicarakan di Indonesia. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak untuk bullying baik di pendidikan maupun sosial media. Angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa perilaku bullying masih dianggap sangat normal di masyarakat Indonesia. Karena banyaknya kasus bullying di dunia pendidikan yang terjadi di Indonesia, dan belum banyak masyarakat yang menganggap bullying adalah masalah yang serius, yang perlu penanganan yang serius. Maka diperlukan sebuah kampanye sosial yang bisa mendorong target agar lebih peduli terhadap segala bentuk bullying di lingkungan pendidikan. Tidak cukup sampai di situ, target juga harus mendorong untuk ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya kasus bullying di sekitarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan konsep kampanye yang matang, meliputi strategi desain, komunikasi, dan media yang akan digunakan. Nah, terdapat tujuan acara. Kampanye ini dirancang untuk menggugah kesadaran target bahwa kita sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya bullying atau perundungan di dunia pendidikan dan pada akhirnya mau berperan serta mencegah terjadinya bullying. Berikut adalah mind map yang telah kita susun. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan secara verbal maupun verbal di dunia nyata maupun di dunia maya sehingga membuat seorang tidak nyaman. Kemudian, apa sih penyebabnya terjadinya bullying? Yang pertama adalah masalah keluarga, kurangnya edukasi, dan gangguan mental. Kemudian, beberapa jenis bullying yaitu bullying secara verbal dan non-verbal, kemudian cyberbullying, phishing, dan catcalling. Kemudian dampak bullying bagi pelaku yaitu efek negatif, kemudian emosional, gangguan mental, dan sensitif. Kemudian dampak bullying bagi korban, yaitu depresi, cemas, tidak percaya diri, tidak mau bersosialisasi. Kemudian mencegah kasus bullying, yaitu pertama adalah berikan edukasi, tumbuh rasa percaya diri, dan bersosialisasi. Kemudian siapa pelaku bullying? Itu di sekitar kita biasanya keluarga, teman, dan lingkungan. Di mana terjadinya bullying, itu ada dua, ada dunia nyata dan dunia maya. Pertama dunia nyata, yaitu rumah, sekolah, tempat umum. Kemudian dunia maya adalah ada sosial media, ada TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya ada segmen, targeting, dan positioning. Segmenting, yaitu perkotaan demografis, remaja, usia 13-17 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, geografisnya perkotaan, yaitu di Jakarta, pekerjaannya pendidikan SMP dan SMA, psikografisnya pada masa ini mereka sudah menginjak masa remaja, di mana mereka sudah mantap dan stabil, remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian.
Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Selanjutnya ada targeting. Remaja SMP dan SMA Budi Pekerti Jakarta yang suka bermain gadget dan akrab dengan media sosial. Dan ada juga positioning. Kampanye ini mengajak para remaja untuk berani melakukan tindakan pencegahan jika ada di lingkungan pendidikan ataupun di luar pendidikan. Nah, selanjutnya ada konsep acara. Pada kampanye ini kita mempunyai konsep disesuaikan dengan target yang masih di usia remaja, yaitu mengambil dari gaya visual yang populer di kalangan remaja SMP dan SMA, seperti coretan grafiti. Kemudian, pada acara kampanye ini terdapat sebuah pertunjukan musik untuk menghibur para target serta terdapat games yang berisi berupa materi pendidikan terkait bullying. Pada acara untuk membangkitkan, mengundang semangat dan tidak bosan untuk target dalam menerima pesan yang disampaikan oleh pemateri. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kampanye ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021, tepatnya hari Rabu, dengan waktu jam 8 sampai jam 12. Untuk tempat di lapangan SMP dan SMA Budi Pekerti Jakarta. Kenapa kita menentukan waktu pelaksanaan tersebut? Karena disesuaikan dengan mulainya tahun ajaran baru, di mana saat itu timbulnya senioritas yang berpotensi menimbulkan bullying. Dalam kampanye ini terdapat media publikasi. Yang pertama yaitu poster. Poster ini akan dipasang secara offline dan online. Secara offline yaitu di tempat umum seperti kafe, kantin, mading, perpustakaan, dan lain-lain. Dan secara online akan diupload di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya ada media publikasi. Nah, media sosial. Media sosial adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada target. Selain itu, media sosial juga bersifat real time. Maka dari itu, kampanye ini akan dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan Twitter yang dikelola oleh para tim yang ditugaskan sebagai admin media sosial yang dimana merespon target, mengupload konten, dan membuat caption. Media pendukung kegiatan. Untuk media pendukung kegiatan ini ada alat musik, laptop, infocus, dan sound untuk mempermudah dalam penyampaian materi kepada target. Selanjutnya ada konsep desain. Konsep visual ini menyesuaikan dengan target yang masih usia remaja, yaitu membuat gaya visual yang populer di kalangan remaja. Warna-warna dan media yang digunakan adalah warna biru tua dan jingga. Biru tua sebagai warna dominan, sedangkan warna jingga sebagai warna kombinasi yang menarik perhatian target, serta warna ini sendiri memiliki arti membangkitkan rasa percaya diri, rasa optimis yang kuat, serta kemauan kuat untuk bersosialisasi. Tipografi. Terdapat 3 jenis huruf yang digunakan dalam materi kampanye ini. Jenis yang digunakan adalah Enidor, Mon, dan Merat Pro. Ketiga jenis huruf tersebut dianggap cocok dengan target dan pesan yang disampaikan. Huruf Enidor dipilih sebagai dasar logo type. Selain karena bentuknya yang unik, huruf ini juga paling mempresentasikan remaja yang dinamis. Kemudian jenis huruf Merat Pro dan Mon merupakan jenis huruf sans serif yang digunakan untuk konten. Nah, kesimpulan dari kampanye ini adalah secara visual, kampanye ini menggunakan pendekatan gaya grafiti yang merupakan gaya visual yang banyak diminati di kalangan remaja di kota besar yaitu Jakarta, dan menggunakan media-media yang dekat dengan target audiens. Namun, riset yang lebih mendalam terhadap masalah maupun target masih perlu diperlukan untuk membuat kampanye ini lebih efektif lagi. Diharapkan dengan kampanye ini akan memperkecil jumlah kasus bullying yang terjadi pada remaja di lingkungan sekolah. Berikut adalah hasil presentasi kami dari tim Visual Industries. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bayu. Saya Hikman Nurkaliza. Dan saya Ari Maulana. Kami ucapkan terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.